Pasal 3. Musik yang lembut untuk hati yang keras. Apapun selera pribadi kita, ada sesuatu di dalam musik yang menyegarkan dan melayani kita. Kita harus kembali ke belakang kepada catatan silsilah yang pertama, di mana kita membaca bahwa Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Kejadian 4 ayat 21. Tidak lama kemudian kita menemukan satu buku penuh pujian. Ada 150 nyanyian, tepat di tengah-tengah Alkitab. Seolah-olah Allah sedang berkata, "Nyanyikanlah selalu dan pelajarilah dengan baik. Inilah mazmur-mazmurku." Lebih dari setengah nyanyian itu ditulis oleh Daud. Beberapa yang lain mungkin ditulis sesuai dengan konteks yang akan kita lihat di pasal tentang kehidupan Daud ini. Di dalam ancaman dari kehadiran orang gila bernama Saul. Setelah Samuel mengurapi Daud dengan minyak yang menunjukkan bahwa Allah telah memilihnya sebagai Raja Israel yang berikutnya untuk menggantikan Saul, kita melihat beberapa hal yang menggelisahkan tentang Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, "Ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu Anda." 1 Samuel 16 ayat 14-15. Sebelum kita membicarakan kesengsaraan dari penyakit yang digumuli Saul ini, saya pikir penting bagi kita untuk memperhatikan bahwa roh Allah undur dari Saul sebelum roh jahat datang. Orang-orang Kristen membaca kata-kata tentang roh jahat yang daripada Allah, dan mereka takut bahwa hal itu dapat terjadi sekarang. Saya pernah mendengar beberapa penginjil menggunakannya sebagai alat untuk mengejutkan orang-orang Kristen. "Kalau kau tetap hidup di dalam daging," kata mereka, "maka Allah akan menarik rohnya darimu dan kau tidak akan memiliki hadirat Allah di dalam dirimu seperti yang pernah kau alami sebelumnya." Kemudian mereka akan mengutip ayat ini atau ayat yang ada di dalam Hakim-Hakim 16 di mana Simson sedang berada di pangkuan Delila dan ayat itu berkata, "Tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia." Atau ayat Mazmur 51 ayat 13 yang berkata, "Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Itu adalah pemikiran yang menakutkan, bahwa Allah dapat menarik rohnya dari kita dan kita akan terhilang. Padahal dahulu sudah diselamatkan. Jadi mari kita berterus terang sekarang juga dengan teologia yang mempunyai dosis yang baik. Sebelum Roh Kudus datang, pada hari Pentakosta, Kisah Para Rasul 2, Roh Allah tidak pernah menetap secara permanen di dalam diri orang percaya kecuali Daud dan Yohanes Pembaptis. Hanya ada 2 orang. Bukanlah hal yang tidak biasa bagi Roh Allah untuk datang sementara waktu. Roh Allah datang untuk menguatkan dan memberi pengertian atau untuk apa saja yang merupakan kebutuhan pada saat itu dan kemudian pergi. Lalu dia kembali lagi pada saat yang lain untuk memenuhi kebutuhan saat itu. Kemudian pergi lagi. Tetapi pada hari Pentakosta dan sejak saat itu sampai zaman sekarang ini, kalau Roh Allah datang kepada orang berdosa yang percaya kepada penyelamatan, maka dia tidak akan pernah pergi dari lagi. Dia datang dan membaptis kita ke dalam tubuh Kristus. Hal itu terjadi pada saat penyelamatan. Sejak saat itu kita tetap dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita tidak pernah didesak untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Kita dibaptis di dalam tubuh Kristus, ditempatkan di sana oleh Roh Kudus. Dimeteraikan menjelang hari penyelamatan. Efesus 4 ayat 30.
Itulah hari ketika kita mati. Jadi dia tetap ada di sana. Dan dia tidak pernah pergi. Lebih jauh lagi, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Kudus menetap. Dia tinggal di dalam kita secara permanen dan tidak akan pergi. Jadi, tenang saja sobat Kristen. Penyakit Saul yang aneh. Tetapi hal ini terjadi berabad-abad sebelum hari Pentakosta. Jadi kita tidak perlu terkejut ketika membaca bahwa pada momen yang paling berat di dalam kehidupan Saul, Roh Allah undur darinya dan terjadi kekosongan. Saat Allah mengirim roh jahat untuk mengganggunya. Saya tidak tahu mengapa. Tidak seorang pun yang tahu mengapa. Kelihatannya yang paling memungkinkan adalah bahwa Allah jijik terhadap Saul. Seolah-olah dia sedang berkata, "Aku akan menghukummu karena di ruanganmu kau menganggap dirimu sebagai raja dan hidup melawan kehendakku. Kau tidak menanggapiku dengan serius. Kau akan belajar menghormatiku, Saul. Aku cemburu karena namaku." Maka dia undur dari Saul dan mengizinkan roh jahat mengganggunya. Kata Ibrani yang dipakai di sini adalah ba'at, yang berarti menimpa, mengejutkan, memenuhi. Di dalam kesengsaraannya, Ayub menggunakan kata itu untuk mengutuk hari kelahirannya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut. Kata yang sama, ba'at. Hari itu, hari kelahirannya. Ayub 3 ayat 5. Intinya dia berkata, biarlah kegelapan hari-hariku memenuhi hari kelahiranku. Atau seperti yang dapat kita katakan, oh seandainya aku tidak pernah dilahirkan. Mengenai roh jahat yang mendatangi Saul, Kel dan Delich, dua orang ahli perjanjian lama yang terkenal mengatakan hal berikut. Roh jahat dari Yehova yang datang kepada Saul dan menimpa tempat roh Yehova. Bukan hanya sekedar perasaan represi di dalam dirinya. Pada saat penolakan dinyatakan kepadanya yang berkembang menjadi melankolis dan sering dikeluarkan dengan menyalurkan serangan kegilaan. Dan kuasa jahat yang lebih tinggi yang menguasai dirinya dan tidak hanya memisahkan dirinya dari ketenangan pikiran, tetapi juga mengacaukan perasaan, gagasan, imajinasi dan pemikiran jiwa, bahkan sampai membuatnya gila berkali-kali. Iblis ini disebut roh jahat yang datang dari Yehova, karena Yehova mengirimkannya sebagai hukuman. Itulah penyakit aneh Saul. Kelihatan dengan jelas oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga bahkan hambanya pun sadar bahwa dia memerlukan pertolongan. Maka dengan berani dia mengusulkan, baiklah, hamba-hambamu mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap kepadamu, haruslah ia bermain kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seseorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. 1 Samuel pasal 16 ayat 16 sampai 17. Catatan-catatan, pahatan-pahatan, dan prasasti-prasasti arkeologi yang paling tua menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang zaman dahulu percaya bahwa musik menyegarkan gairah, menyembuhkan penyakit mental, dan bahkan mencegah kerusuhan dan huru-hara. Merupakan sesuatu yang menarik untuk melihat bagaimana Allah menggunakan kepercayaan ini untuk menyediakan mata rantai yang hilang diperlukan untuk menghubungkan Daud dengan Saul dan Tatah. Secara tidak sengaja ada seseorang yang mendengar bahwa Saul tertekan dan sedang mencari seorang yang
memainkan musik yang menyegarkan baginya. Dan dia kenal seseorang yang mengenal Daud. Dan dia berkata, "Aku kenal seorang pria yang dapat melakukan hal itu." Allah tidak pernah kekurangan cara-cara yang kreatif untuk melaksanakan rencananya yang berdaulat. Salah seorang anak laki-laki Isai orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. 1 Samuel pasal 16 ayat 18. Nah, itu bukan reputasi yang jelek, bukan? Dia adalah seorang pemusik yang ahli, seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, bisa mengendalikan lidah, elok perawakannya dan Tuhan menyertainya. Satu hal penting yang saya dapatkan ialah bahwa Anda tidak boleh menganggap remeh segala hal yang ada pada masa lalu Anda. Allah sanggup memungut dan memakainya dengan cara yang paling luar biasa. Anda tidak pernah tahu ketika peristiwa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu akan membuka pintu kesempatan kepada masa depan. Tepat seperti itulah yang terjadi kepada Daud. Dia ada di sana, sedang memetik kecapi di padang Yudea. Dia bahkan belum pernah bertemu dengan Saul, tetapi dia benar-benar akan menjadi pengganti Saul. Camkan itu. Jadi Allah menyusun cara untuk menggabungkannya, yaitu musik. Daud segera menerima pesan yang mengatakan, "Saul ingin bertemu denganmu." Sangat luar biasa melihat bagaimana semuanya terjadi bersamaan. Kekaguman saya tidak pernah berkurang melihat betapa sempurnanya Allah menenun kehendaknya tanpa pertolongan kita. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu." Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantara Daud anaknya. 1 Samuel pasal 16 ayat 19 sampai 20. Walaupun Samuel sebelumnya telah mengurapi Daud, Isai membiarkannya kembali kepada domba-domba. Dan sekarang seorang pembawa pesan berlari datang dari raja dan berkata, "Saul ingin bertemu dengan putra bungsumu." Maka Saul melepas Daud. Tetapi terlebih dahulu dia memberkati Daud dengan hadiah-hadiah untuk raja. Sekarang Daud berjalan dengan susah payah bersama dengan keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor kambing, dan alat musik petiknya tergantung di bahu. Kemampuan Daud yang unik. Daud tidak mengetahuinya, tetapi dia mempersiapkan diri memasuki tempat latihan dalam perjalanannya menjadi seorang raja. Begitulah cara program Allah bekerja. Mungkin Anda mengira keahlian tertentu yang Anda pelajari atau Anda pakai beberapa tahun yang lalu sudah hilang, atau bahwa Anda sudah membuang-buang waktu melakukan ini dan itu. Tetapi jangan Anda berpikir begitu. Allah sanggup mengambil bagian masa lalu Anda yang mungkin kelihatannya paling tidak penting dan menempatkan Anda tepat di tempat yang benar untuk memakai bakat atau keahlian tersebut. Itulah yang terjadi dengan Daud. Tidak pernah sekalipun Daud berkata kepada Saul, "Aku akan mengambil kedudukanmu, Bung." Tidak pernah sekalipun dia memanfaatkan Saul. Dia tidak pernah iri dan dengki terhadap posisi raja. Dia tidak congkak. Dia telah diurapi, tetapi dia membiarkan Allah yang membuka semua pintu. Ingatlah, Daud adalah seseorang yang berkenan di hati Allah. Dia datang kepada Saul dan mengurusnya. Ketika Daud menghadap raja, Saul tidak mengenalnya.
Anak muda yang berdiri di hadapannya dengan alat musik petik tergantung di bahunya ini. Penerus Saul sedang berdiri di hadapannya, dan sang raja tidak pernah mengetahuinya. Tentu saja Daud tidak mengatakannya. Dia datang dengan satu tujuan, melayani raja yang sedang tertekan. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. 1 Samuel pasal 16 ayat 21. Mengapa Saul mengasihi Daud? Karena dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Bukankah hal itu indah? Ada Saul di atas tempat tidurnya atau sedang berjalan bolak-balik di kamar tidurnya sambil menggeliat-geliat dalam kegilaan karena depresi. Dan Daud duduk di pojok sambil memainkan kecapi dan mungkin sambil menyanyikan salah satu mazmurnya. Siapa yang tahu? Mungkin mereka bernyanyi bersama untuk beberapa waktu. Mungkin dia mengajari Saul beberapa mazmurnya. Kita tidak diberitahu. Tetapi bagaimanapun melalui kehadiran Daud ditambah dengan musiknya yang menyegarkan, Saul mulai mengasihi anak muda ini karena dia membawa kelegaan kepadanya. Melalui kemampuan Daud yang unik, kelepasan dari depresi menjadi sebuah kenyataan. Kemudian Raja Saul berkata, "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya." 1 Samuel pasal 16 ayat 22. Suatu pernyataan yang mengagumkan. Pertama, gembala muda itu diundang ke dalam kemah pribadi raja. Kemudian dia mendapatkan rasa suka dari raja. Dan sekarang raja berkata kepada ayahnya, "Biarkanlah putramu tetap tinggal." Dia efektif. Dia sudah menyelesaikannya. Pelayanan musik yang efektif. Musik Daud efektif. Musik itu menyegarkan Saul. Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Alkitab versi Berkeley mengatakan, musik itu membuat Saul tentram. Kata Ibrani yang diterjemahkan menjadi lega dan tentram adalah ravak, yang berarti menjadi lebar, menjadi berongga, memberi ruang untuk mendatangkan kelegaan. Moffat menerjemahkannya. Dia bermain kecapi untuk Saul sampai Saul bisa bebas bernafas. Tangan Allah berada pada pria muda ini, yang musiknya tidak hanya akan memenuhi hati raja yang tertekan, yang dilengkupi kegelapan, tetapi juga suatu hari akan mengisi firman-Nya yang tertulis. Karena itu Daud dengan alat musik petiknya yang primitif berjalan dengan berani ke dalam tempat tinggal Saul yang gelap. Saul bersedia mencoba segala sesuatu. "Sediakan seseorang," katanya. "Aku tidak peduli siapa dia, bawa dia kemari." Ternyata musik Daud melepaskan perasaan yang terkungkung di dalam diri pria yang tersiksa ini, dan kemudian menenangkan binatang buas yang ada di dalam dirinya. Pada saat Daud meninggalkannya, Saul sudah merasa lega. Roh jahat itu sudah pergi. Allah menggunakan bakat musik untuk menempatkan Daud tepat di hadapan hadirat raja. Dan raja tidak hanya merasa terbebas dari siksaan, dia juga menemukan kasih di dalam hatinya. Kasih untuk gembala muda yang musiknya telah menyentuh jiwanya. Martin Luther percaya bahwa reformasi tidak lengkap sebelum orang-orang saleh Allah
memiliki dua hal di antara benda milik mereka: sebuah Alkitab di dalam bahasa ibu dan sebuah buku himne yang mereka sebut pemazmur. Dia percaya bahwa mereka membutuhkan kitab yang dapat memimpin mereka kepada pengertian iman yang lebih dalam, dan sebuah buku pendamping yang akan menolong mereka mengekspresikan sukacita dan kegembiraan dari iman yang dalam itu. Saya pikir tidak ada penyembahan yang sejati tanpa penggabungan dari dua elemen tersebut. Pernyataan doktrin yang memperdalam akar kita di dalam kebenaran Alkitabiah, dan kemudian ekspresi iman kita ke dalam melodi. Sementara melodi itu mengalir dari bibir dan suara kita dalam bentuk nyanyian. Jauh sebelum ada manusia atau suara manusia di atas bumi, sudah ada musik. Apakah Anda menyadarinya? Ayub memberitahu kita, bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama. Sekarang hal itu dapat berarti bahwa dahulu bintang-bintang mempunyai suara dan bahwa kumpulan malaikat mempunyai suara dan mereka bernyanyi untuk Tuhan. Saya lebih percaya pendapat yang kedua. Saya pikir para malaikat surga mengelilingi tata itu dan menyanyikan puji-pujian kepada Sang Pencipta. Pasti semacam sebuah harmoni. Juga jika saya memahami adegan di kitab Wahyu dengan benar, ketika nanti kita berkumpul di sekitar tata, ekspresi kita yang paling baik adalah dalam bentuk nyanyian. Kita akan menyanyi untuknya. Layaklah anak domba yang disembelih itu. Karena sudah ada nyanyian sebelum bumi dibentuk, dan juga akan ada nyanyian setelah bumi berlalu, maka adalah masuk akal bahwa harus ada banyak nyanyian sementara kita berada di bumi, bukan? Tetapi kita tidak benar-benar memberikan pujian yang berupa nyanyian kepadanya kecuali di dalam gereja. Berhentilah dan pikirkan. Berapa seringkah dalam bulan-bulan terakhir ini Anda menyanyi sendiri? Maksud saya benar-benar menyanyikan pujian Anda kepada Allah. Seringkali suara kita terlibat di dalam pembacaan ayat-ayat kitab suci, tetapi kita jarang terlibat di dalam menyanyikan ayat-ayat kitab suci kepada Allah kita. Betapa gampangnya melupakan bahwa hanya nyanyianlah bagian dari pembangunan penyembahan kita kepada Allah. Semakin lama saya melanjutkan perjalanan saya dengannya, semakin saya menghargai pentingnya musik di dalam pelayanan. Saya pikir Martin Luther memang benar ketika dia menulis kata-kata ini. Setelah firman Allah, musik pantas mendapat pujian tertinggi. Kelihatannya Allah juga telah memberikan voting kepadanya untuk kepentingan musik. Di dalam kitabnya, kitab yang paling panjang yang terdiri dari 66 kitab, adalah kitab yang dipersembahkan untuk himne-himne orang Ibrani. Di bagian kata pengantar bukunya The Treasure of David, Charles Haddon Spurgeon Agung menuliskan, kebahagiaan di dalam mempelajari kitab Mazmur telah memberikan keuntungan yang tak terhingga dan kesenangan yang terus bertambah kepada saya. Kemudian dia menyebut Mazmur kitab yang tak tertandingi. Tetapi jika Anda menyukai lirik yang dangkal dan lagu sederhana yang gampang untuk disenandungkan, maka Anda tidak akan menikmati Mazmur. Mazmur adalah untuk orang-orang yang telah memutuskan bahwa musik adalah seni yang membutuhkan kedisiplinan dari pikiran yang tajam dan hati yang benar di hadapan Allah. Itulah musik bagi orang yang matang. Ini bukanlah pernyataan yang dangkal. Tentu saja hanya sedikit yang sangat populer, yaitu di Mazmur 1, 23, 91, 100 dan beberapa bagian dari 119.
Tetapi untuk kebanyakan bagian itu hanya orang yang matanglah yang meluangkan banyak waktu untuk mazmur. Sebenarnya saya telah meneliti bahwa orang-orang yang sedang menuju kematangan spiritual menghabiskan waktu berjam-jam membaca mazmur untuk mendapatkan penyegaran. Pada masa-masa penyembuhan, pada masa-masa ketika emosi seolah mulai keluar batas, selalu mereka kembali kepada mazmur. Tidak heran G. Campbell Morgan berkata, kitab Mazmur adalah kitab di mana terpancar emosi dari jiwa manusia. Seperti apapun suasana hati Anda, dan menurut saya Anda mempunyai suasana hati yang berubah-berubah, sama seperti saya. Saya dapat menemukan sebuah mazmur bagi Anda yang akan membantu mengekspresikan suasana hati itu. Apakah Anda sedang gembira? Saya dapat menemukan sebuah mazmur bagi Anda yang dapat Anda nyanyikan. Apakah Anda sedang sedih? Saya dapat menemukan sebuah mazmur yang sesuai untuk keadaan itu. Mazmur mencakup semua nada dari keseluruhan emosi manusia. Semua mazmur ditulis untuk kita di dalam kesadaran dan di dalam suasana hadirat Allah. Di dalam setiap ayat dari mazmur ini, dari yang pertama sampai yang terakhir, apapun bentuk nada utamanya, baik mayor maupun minor, penyanyinya menyadari kehadiran Allah. Hal itu memberikan karakter yang khas terhadap kitab Mazmur. Renungan pribadi saya sendiri kepada Allah kelihatannya naik sampai titik tertinggi pada saat-saat itu, yakni ketika saya menyanyikan pujian saya kepadanya. Orang saleh yang dipenuhi roh adalah orang saleh yang dipenuhi nyanyian. Melodi Anda disiarkan langsung ke surga secara live, tempat di mana antena Allah selalu dapat menerima, tempat di mana nada dari nyanyian Anda selalu dihargai. Jangan peduli seindah apapun atau seburuk apapun nyanyian Anda. Nyanyikanlah dengan keras sampai dapat menenggelamkan pikiran-pikiran yang mengalah itu yang selalu menuntut perhatian. Lepaskan diri Anda sendiri dari sangkar yang berbentuk keengganan untuk mengoreksi diri. Berteriaklah, berteriaklah. Anda bukan sedang latihan untuk paduan suara gereja, tetapi Anda sedang menciptakan melodi dengan hati Anda kepada Tuhan Allahmu. Jika Anda mendengarkan dengan cermat setelah Anda selesai menyanyi, Anda mungkin akan mendengar kumpulan malaikat menjawab kembali dengan sukacita. Musik yang lembut bagi sebuah hati yang keras, itulah yang Daud sediakan bagi Saul. Itulah musik jiwa yang disediakan Kristus Sang Juru Selamat. Dan dari sanalah kita semua harus memulai. Dia mati bagi kita. Dia bangkit dari antara orang mati untuk memberikan keinginan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang positif dan bermakna. Bebas dari sangkar depresi dan keputusasaan manusia. Dialah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya yang membutuhkan musik dari suaranya. Kita dapat bersuka cita dan bersukaria bersama-sama di dalam Allah.